Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang uji Kolmogorov Smirnov. Oke. Pertama, nama saya Bangga Angkasa. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pertama pengertiannya. Oke. Uji Kolmogorov Smirnov atau KS adalah alat uji statistika yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistika tertentu. Statistika yang diuji menggunakan uji KS adalah distribusi normal. Lalu ada konsepnya. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi norma baku. Distribusi norma baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data norma baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikan di bawah 0,05, berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikan di atas 0,05, maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikan di bawah 0,05, berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data norma baku. Berarti data tersebut tidaklah normal. Sekian dari saya. Saya Bangga Angkasa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandaria Suryana, kelas TI 3B, ingin mempresentasikan keterbatasan uji Kolmogorov Smirnov. Uji KS memiliki beberapa keterbatasan, yaitu 1. Ukuran sampel untuk pengujian KS sebaiknya sama atau lebih besar dari 30 N lebih dari 30. 2. Data harus berskala interval atau ratio kuantitatif. 3. Hanya berlaku untuk pengujian pada distribusi kontinu, distribusi normal, distribusi eksponensial, distribusi chi-square, dan lain-lain. 4. Cenderung lebih sensitif di bagian pusat distribusi daripada di bagian ujung fungsi distribusi kumulatif. 5. Distribusi harus ditentukan sepenuhnya, artinya jika parameter lokasi, skala, dan bentuk perkirakan dari data tersebut, maka wilayah kritis uji KS tidak lagi valid. Ini biasanya harus ditentukan dengan simulasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman saya menjelaskan tentang keterbatasan uji Kolmogorov-Smirnov, dan saya Rizky Muhammad selanjutnya akan menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama tentang hipotesis. Hipotesis kosong, data mengikuti distribusi tertentu. Dan hipotesis 1, data tidak mengikuti distribusi tertentu. Kedua, tentang statistik uji. Statistik uji menggunakan D, yaitu nilai maksimum dari FYI min I min 1 per N atau I min 1 per N min FYI. Cara matematis dapat ditulis menjadi D maksimum 1 kurang dari I kurang dari N. Dalam kurung FYI min I min 1 per N atau I min 1 per N min FYI, di mana FYI adalah peluang distribusi kumulatif. Yang ketiga, kaidah keputusannya. Jika hipotesis nilai D-nya lebih kecil dari Dn A pada tabel Kolmogorov-Smirnov, maka dinyatakan diterima. Dan jika hipotesis kosong nilai D-nya sama atau lebih besar dari Dn A pada tabel Kolmogorov-Smirnov, maka dinyatakan ditolak. Yang terakhir, kesimpulannya.
hipotesis kosong diterima, maka data mengikuti distribusi tertentu. Dan jika hipotesis kosong ditolak, maka data tidak mengikuti distribusi tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui berat badan mahasiswa yang mengikuti pelatihan kebugaran fisik atau jasmani. Banyaknya sampel adalah sebanyak 32 orang yang diambil secara random atau acak. Data yang berat badan yang diperoleh dari penelitian tersebut sebagai berikut. Selidikilah dengan alfa sama dengan 5%. Apakah data berat badan mahasiswa diambil dari populasi mahasiswa yang berdistribusi normal? Baik, di sini rata-rata 81,5 diambil dari kolom Y dan standar deviasi diambil dari kolom FYI. Baik, di tabel FYI untuk menghitungnya menggunakan rumus FYI selisih I dikurangi selisih 1/N. Baik, untuk YN untuk menghitungnya nilai D dihitung berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai D adalah 0,136873037 dan kita bulatkan menjadi 0,1369. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Agus Nabawi dari kelas TI 3B. Izin mempresentasikan tugas statistika. 3. Kaidah keputusan jika nilai D sama kecil D32 0,05 maka hadir diterima. Jika nilai D sama dengan lebih besar D32 0,05 maka hadir ditolak. 4. Kesimpulan berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa nilai D adalah 01368733037 0,24 04163 maka hadir diterima, yang berarti bahwa data fisik atau jasmani yang mengikuti pelatihan kebugaran berdistribusi normal.